Yo, halo adik-adik. Kembali lagi bersama saya dan teman saya Darbot, si Pak Rohim yang bikin desain ini nih. Ya, kali ini kita mau review film tapi harus sesuai protokol. cuma suaranya sumbang, jadi mending kita bener, buka aja. Capek. Nah, kalau gini kan suaranya lebih jelas, Kalau begini kan suaranya jadi gitu. lebih enak. Hari ini kita mau review film pendek nih. Waktu itu kayaknya pernah juga film pendeknya Makbul Mubarak, tapi sekarang kita mau review film pendek yang lagi cukup viral. Bukan cukup lagi, viral banget sih. Viral banget. Kapan lagi ya kan film pendek viral gitu. Viral, Nah, ini makanya- sebuah kemajuan sih ini sebenarnya. Makanya kita gitu. Sinekrip ambil momen. Gitu. Lalu judulnya Tilik. Artinya bahasa Indonesianya tuh jenguk. Ini filmnya dari Jogja ya, Ravakana Films. Yang bikin namanya Wahyu Agung Prasetyo. Sekumpulan ibu-ibu, Ibu-ibu. ada Bu Tejo, Yuning, Yu Sam, dan ibu-ibu lainnya ingin menjenguk ibu lurah yang sakit. Sepanjang perjalanan ini mereka mengobrol soal Dian, sosok kembang desa yang banyak lah gosip-gosipnya Iya. gitu. Nah, Bu Tejo ini jadi tokoh sentral yang ngomongin Dian ini. Lambe turahnya lah. Lambe turahnya lah, betul. Dari sini gue belajar kalau film ini tuh menggambarkan bahwa pengajian itu adalah lifestyle. Tujuannya bukan buat ngaji doang. Kalian semua yang nonton filmnya akan relate banget ya sama karakternya gitu. Dan emang terbukti banyak gitu kan yang komen soal Bu Tejo gitu, Yuning dan Dian. ada Dian gitu, dan ada dua karakter ibu-ibu lainnya tuh yang jadi Yu Sam. supporter. Ya. Setuju sih gue, karakternya ini mungkin bisa dibilang apa ya, sangat playful kali ya. Playful. Playful banget gitu. Relevan mungkin Relevan gitu banget kan. gitu ya. Mungkin kita gitu cowok-cowok, cewek-cewek yang suka bergosip. Nah, ibu-ibu apalagi Apalagi gitu. gitu. Secara skrip, secara cerita itu jadinya dialognya ngalir. Betul banget. Skenarionya bagus sih ya. Skenarionya oke lah gitu. Improve-nya banyak ya. juga banyak sih. Jadi mungkin karakternya udah kuat, jadi mungkin improvisasinya banyak gitu secara naskah mungkin. Dekat banget sama realita kenyataan ini, bener gitu. Apa yang diomongin gitu, ngomongin internet itu dibikin sama orang Hoax. pinter, ngomongin hoax, ngomongin fitnah, ngomongin apa lagi ya? Banyak lah. Banyak pokoknya. banget. Actingnya ya Bu Tejo, wah pantas sih menurut gue itu viral gitu. Mulutnya itu gitu pengen banget digigit gitu. Gitu. Mulutnya ini mewakili banget lah. Pedes banget emang, cabe, aduh. Ada 4 ya pemeran Iya. utamanya, Iya. sama pemeran pembantunya di situ tuh oke Oke, gitu. oke. Bisa si gotreknya juga kalem, lurus aja gitu, tapi oke tuh emang begitu gitu ya. Ini bermain dengan banyak orang gitu ya di satu situasi gitu. Jadi stagingnya gitu, kalau ke para pemainnya tuh jadinya menarik gitu. Bisa lah dimaininnya gitu. Kalau misalnya ada klakson nunduk, misalnya ada apa gitu kan. Ntar juga ganti-ganti gitu posisinya gitu, antara iya. Yuning yang di kanan, Bu Pas Tejo. udah turun naik lagi beda gitu lagi. posisinya. Jadi pas ngeliat tuh kayak ini analisis gembel Gembel gue ya. ya, Anabel gue nih. Misalnya ada satu adegan, Yuningnya di kanan, Bu Tejo di kiri. Ini pas udah pengen berdebat panjang gitu ya, kerudung merah di tengah, terus ibu-ibu yang pro sama Bu Tejo di belakangnya gitu tuh kayak ini yang ini garis keras ke kiri gitu kan, yang fitnah orangnya, tapi Yuning sendiri di kanan. Atau lagi nih ada ibu-ibu nih yang kerudung merah di Yusam, tengah. Yusam. Udah di tengah dia, ntar ke kanan, ntar ke kiri. Iya. Dia ya netral sebenarnya, kanan kiri ikut dua-duanya aja gitu. Warna si filmnya juga menurut gue ini banget ya, cerah gitu, cerah kuning, kayak apa ya? Cabe-cabean gitu. Menambah inilah, Menambah bumbu-bumbu gitu kayaknya. pedesnya mulutnya Bu Tejo ini. Warna apa, bibir lipstiknya juga Iya, jadi makin merah. film ngobrol banget gak sih? Ya kan dari awal sampai akhir perjalanannya ngobrol. Ya mungkin kalau kayak film ngobrol tuh film Before Trilogy kali ya. Iya, Itu kan Before. ngomong mulu. Tapi kita seneng aja dengerin orang ngomong gitu. Dan ini gue nyaman gitu dengerinnya. Ya secara teknis suaranya juga diambilnya jernih banget gitu. Nggak ada suara-suara tiba-tiba motor atau apa-apa gitu, noise-nya juga enak, jadi ya nontonnya tuh nyaman lah, enak. Sebagai film Dengar. pendek proper lah. Proper Ini banget sih secara teknisnya.
editingnya juga enak. Editingnya Maksudnya enak. ketika dialog-dialog ngobrol terus ditambahin insert dia mobil lewat. Jadi semuanya itu kita tahu nih perjalanan yang melewati banyak hutan, sawah dan mulai masuk kota nantinya gitu. Ambience-nya tuh enak gitu, Terasa. Sebelumnya kan kita tahu ya film-filmnya anak-anak gitu. Iya. Kalau Tokoh-tokohnya. lihat di YouTube-nya gitu ya, kalau nontonin salah satu gitu, Ada. itu emang anak-anak. Gitu. Kebetulan sih gue nonton banget nih dari Macepluk yang awal, nilep, singsot, anak lanang gitu. Anak-anak, cuma ini ibu-ibu nih, emang tantangannya beda nih. Tantangannya beda dan mungkin budgetnya juga beda. Terasa ya secara teknis Terasa tuh, waduh. orang rame banget. Bikin film perjalanan lagi tahu lah kita. Tahu lah ya. Tonton lah film kita ya sekarang. Istiqlal jangan lupa. Istiqlal ya nonton ya abis ini ya. Kurang apa nih menurut lu, Boy? Karena ini kan filmnya apa ya, berpusatnya tuh di hoax gitu kan. Tentang karakter Dian gitu yang kayaknya tuh dia dibilangnya tuh inilah suka godain suami orang gitu-gitu lah kayak ya mungkin konfliknya emang itu terjadi gitu. Menuju akhir gitu kok jadinya ada sesuatu yang kayaknya diputer balik gitu, kayaknya kok jadinya gue ngerasanya inkonsisten sama dia tuh mau menempatkan karakter Dian tuh di posisi yang mana gitu. Di hoaxnya bener atau di hoaxnya salah kan gitu. Stereotip ibu-ibu kan emang mungkin kenyataannya memang seperti itu gitu. Tapi tidak selalu seperti itu juga gitu. Nah itu sebenarnya tampak juga dilihat Bu Tejo yang begitu, Bu Yuning yang begitu misalnya. Beda karakternya yang punya kepentingan masing-masing gitu. Tapi si hoax ini yang emang pengen diomongin, Bu Tejo ngomongin hoax mulu gitu. Fitnah, ini bener atau enggak? Dia kan berusaha, ini fitnah nggak ibu-ibu? Kayak iya sebelum ke pasar gede, ke pasar Beringharjo. Nah tapi stereotip ini jadi terlalu diglorifikasi gitu. Jadi ini ibu-ibu yang begini, kenyataannya begini, terus abis itu nggak ada sisi lain yang bisa kita lihat menurut gue gitu. Walaupun ibu-ibu di situ banyak ditampilkan, tapi kadang itu nggak muncul secara apa ya jelas karena kesempatannya lebih banyak dipakai sama si Bu Tejo gitu. Dan akhir yang diomongin Bu Tejo itu bener gitu. Itu jadi kok hoax di sini ternyata bener gitu. Ya kalau ini film ini buat edukasi, melek informasi atau verifikasi informasi, ya nggak tepat karena emang ini bener gitu. Nggak ada proses verifikasi sama sekali gitu di sini. Nggak ada diperlihatkan. Bahkan Dian pun nggak ada suara sama sekali di filmnya. Cuma di endingnya di ending yang ya begitu gitu. Menegaskan aja kalau dia ini cewek yang bener diomongin sama Bu Tejo. Nggak ada suara lain gitu, nggak ada reaksi lain untuk melawan itu atau kayak ngasih sanggahan atau ngasih inilah apa perbedaan apa yang diomongin Bu Tejo itu nggak bener, nggak ada gitu. Itu yang aduh jadi kok begini ya gitu. Gue nggak masalah tuh sampai apa bener-bener keluar judul. Menurut gue udah cukup gitu. Cukup gitu ya San? Menurut gue gitu. Tapi kayak ya balik lagi ini mungkin apa ada statement dari sutradaranya juga gitu tentang gimana sih menunjukkan ternyata mungkin ada plot twist gitu ya. Iya takutnya sih maksudnya di era yang kayak gini gitu, era post truth ya. Era yang penuh hoax seperti ini, informasi mudah beredar gitu. Cinekrip jadi remote TV. Enggak, informasi yang mudah beredar seperti ini kayak ternyata film ini malah kok meneruskan hoax itu bener terjadi gitu malah. Jadi gosip itu benar adanya, padahal kan bisa ditampilkan sisi-sisi lainnya gitu. Nggak si Bu Tejo aja, kan Bu Tejo ini jadi dominan dan ternyata bener gitu. Itu yang aduh gitu sih. Kita nggak pernah masalah sama kalau ada karakter antagonis ternyata dia bener misalnya gitu ya. Tapi caranya di sini kayaknya agak kurang tepat gitu karena dari awal dia dominan ini gitu. Ternyata di akhir dia benar. Nah itu tuh kayak nggak ada buktinya. Padahal di awal kalau misalnya si Dian ini apa ada affair misalnya gitu loh. Tapi kok ternyata bisa tahu, ternyata bisa benar. Dari internet, mall, muntah-muntah itu. Wah, jadi kan akhirnya itu menegaskan kalau bener nih Bu Tejo gitu. Maksudnya stereotipnya sih ya wajar ya, maksudnya memainkan stereotip orang Jawa itu misalnya lembut, tapi nggak selalu ada yang kayak Bu Tejo yang bacot misalnya. Itu nggak masalah, tapi kayak harus sadar juga ketika stereotip itu terlalu dilebih-lebihkan, akhirnya jadi kurang tepat gitu, nggak baik sih buat kelanjutan. Orang-orang yang nggak tahu apa-apa, awam bisa dibilang, ya bener nih ada orang yang begini gitu, tapi kan kenyataan nggak selalu harus ditampilkan dalam film sama, karena realita film gitu. Secara keseluruhan filmnya mah asik. Maksud gue ini film yang kapan lagi ngelihat film era sekarang pandemi gitu ya. Maksudnya nggak ada film bioskop, terus ada film pendek yang
trending gitu. Iya, itu tuh Wow. fenomena sih menurut Iya gue. Jadi sih, kayak fenomena maksudnya banget. gue jadi inget film Makmum juga gitu ya. Makmum, tapi iya, itu bener. terjadi secara benar-benar organik. Tapi kalau yang ini mungkin ada sedikit ini ya strategi. Gitu. Strategi, Jadi kayak ya. menarik ya. Ternyata secara strategi gitu untuk mempromosikan film pendek bisa. Bisa kayak gini gitu. Maksudnya berarti orang-orang udah suka juga nonton film pendek dan kita juga malah menunggu film-film pendek lain yang wah kayaknya bisa seperti ini nih harusnya bisa semeledak ini gitu. Jadi ada membuka kesempatan baru lah ya buat pembuat film pendek kayak Istiqlal. ya. Kayak Istiqlal. Lingit. Maksudnya bisa sebesar ini gitu. Setiap klakson terus pada nunduk. Ya. Itu tuh. Sering benar. Itu menurut gue itu brilian sih, kayak lu ngelihat kayak di film perang ya gitu. Apalagi pas terakhir yang bagian emang Butejo sama Yuning versus gitu. Wah, terus pada nunduk. Gue jadi inget film-filmnya Edgar Wright gitu, tangannya masuk gitu yang si tangannya ini kan apa? Tangannya siapa? Yusam ya. Tunduk gitu. Lagi asik berantem nunduk. Disuruh tunduk ya anjing. Polisi yang ngusir polisi anjing. Tidak ada berdaya. kita sering banget nonton di Instagram, di Twitter atau di medsos lainnya gitu. Yoi. Meme the power of Ibu-ibu, mak-mak. Mak-mak gitu, the power of mak-mak itu beneran gitu. Beneran. Kayak kita mau ini loh jenguk Pak Bulura, empatinya Pak Polisi. Wah, diserang gitu. Aduh. Polisi juga sampai Emasnya bagus. terus dikasih kayak terakhir itu pas Iya, ditinggalin dikasih bingkisan gitu terus jatuh gitu. Aduh. Warkop banget jatuh kayak slapstick gitu kan, ada fisik tak. Sama ini juga sih. Gimana nih? Muntah. Itu hal kecil sih, tapi kayak selalu ada lah dalam perjalanan yang mabuk darah. Tapi itu bagusnya emang dia mengaitkan itu sama muntah yang lain gitu ya. Jadi kayak bagus ya guys. Jadi pas itu muntah-muntahannya. Terus pakai plastik itu kan kayak anjing sering banget lah lu mau di bis mau di angkutan umum lah pokoknya. Skor nih. Skor kalau gue 8, gue nggak berasa 30 menit ternyata gitu. Ayo 30 menit beneran. Dari waktu nonton pertama kali gitu ya di waktu itu Bumbu Forum. Sama sutradaranya gitu. gitu. Ada kekuatan gitu buat gue bisa tetap nonton sampai habis gitu. Itu tuh menarik. Kalau gua 7 sih, 7. Gua menikmati banget secara teknis bagus semuanya, apalagi aktingnya yang paling membuat gua betah nonton gitu sampai akhir. Tapi ya kekurangan itu yang tadi soal stereotip, soal hoax itu jadi mengurangi nilai gua sih sebenarnya. Jadi gitu sih. Tapi gue penonton film-film pendeknya ini. Iya, Mas Wahyu Agung ini. Gue nonton film anak-anaknya gue suka, gue anak lanang gitu. Itu anak lanang. yang paling gue suka sih anak lanang jadi. Mak Cepluk ya. Mak Cepluk juga anjing. Oke, gitu. Kocak. Ada yang mau mendanai gitu kan. Jadi film panjang kita tunggu banget. Kelanjutannya Butejo nih mulutnya. Itu yang paling penting sih. Butejo nih gimana? Film pendek harus bener-bener bisa dirayakan sampai film panjang ini sih. Maksudnya senang sih gue juga ngeliatnya. Bikin film pendek yang bagus, yang seru, yang menarik. Siapapun itu, kalau emang bagus, ya bagus. Kalau emang perlu dikritik, ya kritik aja, nggak apa-apa gitu. Habis ini Mas Wahyu siap-siap bikin film panjang. Iya. Semoga yang udah masuk Sinekrip biasanya bikin film panjang. Iya, amin. Ya. Iya, amin. Oke, sampai bertemu lagi di review-review film pendek berikutnya. Ciao.